Di atas usia 65 tahun, 4 jenis kacang yang wajib Anda makan dan 4 yang sebaiknya Anda hindari. Mungkin ini akan mengejutkan Anda, tetapi mengonsumsi jenis kacang yang salah justru dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 48%. Dan jika Anda sudah berusia di atas 65 tahun, risikonya menjadi jauh lebih tinggi. Ini bukan sekedar pendapat. Ada dasar ilmiah yang kuat di baliknya. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology menemukan bahwa jenis kacang tertentu dapat memicu peradangan, meningkatkan tekanan darah, bahkan memperburuk penurunan daya ingat seiring waktu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa kacang yang paling umum dikonsumsi setiap hari justru bisa menjadi yang paling merusak. Kacang-kacangan yang selama ini banyak lansia anggap sebagai pilihan sehat untuk pola makan mereka. Ada satu jenis kacang khusus yang akan kita ungkap nanti, yang mengandung senyawa beracun. Kacang ini perlahan dapat merusak hati, ginjal, bahkan otak Anda seiring waktu. Dan bagian terburuknya, kemungkinan besar kacang tersebut sudah ada di dapur Anda saat ini. Kacang ini sering direkomendasikan dalam diet rendah karbohidrat, tetapi bagi tubuh yang sudah menua, justru bisa membawa lebih banyak dampak buruk daripada manfaat. Namun jangan khawatir, dalam video ini kita akan membahas kacang-kacangan yang benar-benar perlu dikonsumsi oleh para lansia untuk menjaga kesehatan jantung, fungsi otak, dan kekuatan tulang. Kita juga akan mengungkap jenis kacang yang perlu dihindari yang mungkin diam-diam merusak kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena saya akan mengungkap kebenaran tentang kacang nomor 1 yang sebaiknya tidak pernah Anda makan. Dan ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan orang. Nomor 4, almond. Seiring bertambahnya usia, menjaga kekuatan tulang menjadi semakin penting, dan disinilah almond berperan. Kacang tegil ini kaya akan kalsium dan vitamin E, dua nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Faktanya, satu porsi kecil almond, sekitar 1 cangkir per hari, memberikan sekitar 97 mg kalsium. Mungkin terdengar tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membantu memperlambat pengeroposan tulang yang secara alami semakin cepat setelah kita menua. Setelah usia 65 tahun, risiko patah tulang menjadi jauh lebih besar. Memperkuat tulang bisa menjadi salah satu langkah terpenting yang Anda lakukan untuk kesehatan. Namun, almond bukan hanya tentang kalsium. Almond juga mengandung magnesium, mineral yang seringkali kurang dikonsumsi oleh lansia. Magnesium sangat penting karena membantu memindahkan kalsium ke dalam tulang, tempat yang seharusnya. Magnesium juga membantu mencegah penumpukan kalsium di arteri, masalah yang dapat secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bagi lansia, kesehatan jantung bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Menjaga agar kalsium berada di tempat yang tepat sangatlah penting. Manfaat almond tidak berhenti di situ. Almond kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Jenis lemak yang membantu menurunkan kolesterol jahat LDL. Ini sangat penting karena risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Segenggam almond tidak hanya mendukung kesehatan tulang, tetapi juga menjaga kesehatan jantung. Selain itu, almond mengandung sekitar 3,5 gram serat per porsi yang membantu melancarkan pencernaan. Ini penting karena sekitar 40% lansia mengalami masalah sembelit. Dan mungkin Anda belum tahu, almond juga baik untuk otak. Penelitian dari Tufts University menunjukkan bahwa almond membantu melindungi otak dari stres oksidatif, salah satu faktor utama penurunan kognitif terkait usia. Mengonsumsi almond secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan sel-sel otak lebih lama,
sehingga berpotensi mengurangi risiko gangguan memori. Untuk manfaat tambahan, cobalah makan almond dengan kulitnya. Kulit almond kaya akan flavonoid yang ketika dikombinasikan dengan vitamin E memberikan kekuatan antioksidan 2 kali lipat. Satu hal yang perlu diperhatikan, almond bisa cukup keras untuk dikunyah, terutama jika Anda memiliki masalah gigi atau kesulitan menelan. Namun jangan khawatir, almond iris atau selai almond tanpa tambahan gula adalah alternatif yang baik. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan semua manfaat luar biasa tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk melewatkan kacang yang mendukung kesehatan tulang dan jantung ini. Ingatlah, almond bukan sekedar camilan. Almond adalah makanan penuh nutrisi yang dapat membantu melindungi tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Nomor 3, kenari. Kenari adalah salah satu kacang terbaik untuk kesehatan otak. Dan bukan hanya karena bentuknya yang menyerupai otak tekil. Kenari kaya akan omega 3 nabati yang disebut ALA, yang mendukung sistem komunikasi otak dan menjaga membran sel otak tetap fleksibel dan sehat. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan koneksi kuat di dalam otak seiring bertambahnya usia. Sebuah studi dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 1,5 ons kenari setiap hari selama 8 minggu mengalami peningkatan kecepatan pemrosesan otak dan fleksibilitas berpikir. Artinya, kenari dapat membantu menjaga pikiran tetap tajam meskipun usia terus bertambah. Kenari juga mengandung polifenol, senyawa tumbuhan kuat yang dapat menembus sawar darah otak dan melawan peradangan di dalam otak. Ini dapat membantu memperlambat perkembangan kondisi seperti Alzheimer dan demensia. Selain itu, kenari mengandung melatonin, hormon yang membantu mengatur tidur. Karena produksi melatonin secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Mengonsumsi segenggam kenari sebelum tidur mungkin dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak. Selain manfaat bagi otak, kenari juga baik untuk jantung. Kenari mengandung arginin, asam amino yang meningkatkan fungsi pembuluh darah, serta polifenol yang mengurangi stres oksidatif. Keduanya bekerja sama untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Untuk menjaga kesegarannya, simpan kenari di dalam kulkas, karena kenari mudah menjadi tengik jika dibiarkan di luar. Porsi harian ideal adalah sekitar 7 hingga 9 belahan kenari. Jika memungkinkan, pecahkan sendiri cangkangnya sebagai latihan untuk tangan dan keterampilan motorik halus Anda. Jangan terpengaruh oleh rasa sedikit pahitnya, karena rasa pahit tersebut menandakan kandungan antioksidan yang kuat. Nomor 2, pistasio. Pistasio mungkin merupakan salah satu kacang yang paling diremehkan dalam hal kesehatan jantung, terutama bagi lansia. Kacang hijau kecil ini secara alami rendah natrium, tetapi kaya akan kalium, sekitar 285 mg per porsi. Kombinasi mineral yang kuat ini membantu ginjal membuang kelebihan garam, sesuatu yang sangat penting seiring bertambahnya usia. Tubuh kita cenderung menahan lebih banyak natrium saat menua, dan pistasio membantu menyeimbangkannya, menjadikannya tambahan yang sangat baik untuk pola makan lansia. Manfaat pistasio tidak berhenti di situ. Mengonsumsi segenggam pistasio setiap hari terbukti dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 3 hingga 5 poin. Efek ini hampir setara dengan beberapa obat tekanan darah, tetapi tanpa efek samping. Bagi lansia, menjaga tekanan darah tetap stabil adalah salah satu langkah paling penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Dan pistasio menawarkan cara yang sederhana serta lezat untuk membantu mencapainya. Pistasio juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Kacang ini kaya akan 2 antioksidan kuat
lutein, dan zeaxanthin yang melindungi mata dari degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan setelah usia 60 tahun. Dengan demikian, pistasio tidak hanya mendukung kesehatan jantung, tetapi juga membantu menjaga penglihatan tetap tajam seiring bertambahnya usia. Keunggulan lainnya, pistasio relatif lebih mudah dikunyah dibandingkan beberapa jenis kacang lain, sehingga lebih ramah bagi gigi dan gusi. Proses mengupas cangkangnya juga membuat Anda makan lebih lambat dan lebih sadar akan jumlah yang dikonsumsi. Melihat tumpukan kulit kosong di depan Anda menjadi tanda visual bahwa Anda sudah cukup makan, sehingga membantu mencegah makan berlebihan. Bagi lansia yang mengalami artritis atau kesulitan membuka cangkang, tersedia pistasio yang sudah terbuka sebagian, sehingga lebih mudah dikonsumsi. Porsi yang dianjurkan adalah sekitar 49 butir per hari atau kurang lebih 1 ons. Pilihlah yang tanpa garam atau dengan garam ringan untuk menghindari asupan natrium berlebih. Nomor 1, kacang Brasil. Kacang Brasil seringkali terabaikan, padahal merupakan sumber nutrisi yang sangat kuat, terutama bagi lansia. Salah satu manfaat utamanya adalah mendukung kesehatan tiroid. Kelenjar tiroid mengatur berbagai fungsi tubuh penting, termasuk produksi energi, metabolisme, dan suasana hati. Seiring bertambahnya usia, fungsi tiroid sering menurun, yang dapat menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan, atau bahkan depresi. Kacang Brasil juga mengandung lemak sehat yang mendukung kesehatan jantung, serta serat yang membantu pencernaan. Namun, konsumsi kacang ini harus dibatasi. Karena kandungan selenium yang sangat tinggi, mengonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan toksisitas selenium yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Batasi konsumsi hanya 1 atau 2 butir per hari untuk mendapatkan manfaat tanpa resiko berlebihan. Sekarang setelah kita membahas kacang yang baik untuk kesehatan, mari kita beralih ke 4 jenis kacang yang sebaiknya dihindari. Nomor 4, kacang tanah. Meskipun sering dianggap sebagai kacang, kacang tanah sebenarnya termasuk keluarga kacang-kacangan atau legum. Dan berbeda dengan kacang pohon sejati, kacang tanah memiliki beberapa risiko tersembunyi. Salah satu masalah terbesar adalah potensi kontaminasi aflatoksin, zat beracun yang dihasilkan oleh jamur. Jika dikonsumsi berlebihan, aflatoksin dapat merusak hati dan meningkatkan risiko kanker secara signifikan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi zat berbahaya menurun, sehingga lansia menjadi lebih rentan terhadap dampak ini. Selain itu, kacang tanah memiliki kandungan asam lemak omega 6 yang tinggi. Meskipun omega 6 diperlukan dalam jumlah kecil, konsumsi berlebihan dapat memicu peradangan. Bagi lansia, hal ini dapat memperburuk kondisi seperti artritis dan nyeri sendi. Masalah lainnya, kacang tanah sering ditemukan dalam makanan olahan yang mengandung gula tambahan, minyak tidak sehat, dan garam berlebih. Kombinasi ini dapat memperburuk kesehatan jantung, meningkatkan tekanan darah, serta menyebabkan kenaikan berat badan. Nomor 3, kacang mete. Kacang mete tampak seperti camilan yang tidak berbahaya, tetapi bagi lansia ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama terkait kadar gula darah. Kandungan karbohidrat yang relatif tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang menjadi masalah serius bagi sekitar 25% lansia yang mengalami diabetes atau pradiabetes. Indeks glikemik kacang mete juga cukup tinggi, sehingga gula darah dapat naik dengan cepat setelah dikonsumsi. Selain itu, kacang mete mengandung oksalat dalam kadar tinggi. Oksalat dapat mengganggu penyerapan kalsium dan meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Lansia memiliki risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal, sehingga konsumsi berlebihan dapat memperparah kondisi tersebut.
Banyak kacang mete di pasaran juga diproses dengan tambahan minyak dan garam yang dapat meningkatkan kolesterol tidak sehat dan tekanan darah. Nomor 2, kacang macadamia. Kacang macadamia mungkin terlihat seperti camilan yang lezat dan mewah, tetapi bagi lansia, kacang ini bisa menjadi terlalu berlebihan. Kacang ini sangat tinggi kalori dan lemak jenuh, yang dapat menjadi masalah, terutama bagi mereka yang berusaha menjaga atau mengontrol berat badan. Segenggam kecil kacang macadamia dapat dengan cepat menambah asupan kalori harian, dan jika dikonsumsi terlalu sering, hal ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan seiring waktu. Bagi lansia, menjaga berat badan yang sehat sangat penting untuk mengelola kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan nyeri sendi. Kandungan lemak yang tinggi dalam kacang macadamia juga dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang merupakan faktor utama dalam perkembangan penyakit jantung. Risiko penyakit jantung sendiri sudah meningkat secara alami seiring bertambahnya usia, sehingga konsumsi makanan tinggi lemak jenuh perlu lebih diperhatikan. Ada juga kekhawatiran bagi mereka yang memiliki batu empedu. Konsumsi berlebihan makanan tinggi lemak, termasuk kacang macadamia, dapat memicu gangguan pada kantong empedu dan menyebabkan rasa nyeri. Karena sifatnya yang sangat kaya lemak, lansia sebaiknya membatasi konsumsi kacang ini dan tidak menjadikannya bagian rutin dari pola makan sehari-hari. Hal ini dapat berdampak serius karena dapat mengganggu respon tubuh terhadap pengobatan penting. Selain itu, kacang pinus dikenal dapat menyebabkan kondisi yang disebut pine nut syndrome. Kondisi ini ditandai dengan rasa pahit atau logam yang bertahan di mulut selama beberapa minggu setelah mengonsumsinya. Bagi lansia, hal ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan yang pada akhirnya bisa berujung pada penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Penurunan berat badan pada usia lanjut dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Lansia perlu menjaga berat badan yang stabil untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Jika rasa tidak enak di mulut membuat seseorang kehilangan selera makan, dampaknya bisa cukup signifikan. Masalah lain adalah kandungan lemak tak jenuh ganda yang tinggi dalam kacang pinus. Meskipun lemak merupakan bagian penting dari pola makan seimbang, jenis lemak ini mudah teroksidasi yang dapat memicu peradangan dalam tubuh. Bagi lansia yang sudah mengalami kondisi seperti artritis, peningkatan peradangan dapat memperburuk nyeri dan ketakuan sendi. Karena itu, meskipun kacang pinus sering dianggap sehat, risiko yang mungkin ditimbulkan perlu dipertimbangkan dengan serius, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki kondisi kesehatan kronis. Berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya secara rutin adalah langkah yang bijak. Jika Anda berusia di atas 65 tahun, jenis kacang yang Anda konsumsi memang memiliki dampak yang lebih besar daripada yang mungkin Anda bayangkan. Kacang memengaruhi tingkat energi, fungsi otak, kualitas tidur, pencernaan, kekuatan tulang, hingga kesehatan jangka panjang. Tidak semua kacang memberikan manfaat yang sama, dan cara pengolahan serta jumlah yang dikonsumsi juga berperan penting. Melakukan perubahan kecil seperti mengganti kacang tanah dengan almond atau membatasi konsumsi kacang mete dapat memberikan perbedaan nyata pada energi, suasana hati, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kuncinya adalah memilih jenis yang mendukung kesehatan Anda, bukan yang berpotensi menimbulkan masalah. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan dan melihat video lainnya agar Anda terus mendapatkan panduan untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan saluran ini.
Jangan lupa juga untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya juga ingin sekali mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu apa yang Anda pikirkan tentang informasi ini. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.